Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sabran. Saya dari Universitas Labuhan Batu, Prodi Biologi semester 6, Kampus Tanjung Saranglang. Kali ini saya akan membahas tentang materi genetik DNA dan RNA. Apa yang dimaksud dengan DNA dan apa yang dimaksud dengan RNA? Kita mulai ya. DNA adalah kepanjangannya deoksiribonukleat asid, yaitu asam penyusun dari gen. Jadi nanti DNA adalah penyusun dari gen DNA dan RNA. Lalu nanti kita akan membahas apa sih bedanya. Nah, sekarang kita mulai dari DNA. DNA ini adalah sebagai penyusun gen dan memiliki bentuk yang unik. Kita lihat bahwa bagaimana strukturnya, kita lihat. Struktur dari DNA itu dikatakan rantai ganda berpilin atau double helix. Jadi bentuknya seperti kepangan rambut, ada dua rantai saling berkaitan. Jadi bentuk daripada struktur DNA ini seperti rantai yang berlilit atau seperti kepang rambut. Ini dia saya gambarkan. Seperti kepang rambut. Jadi seperti ini adalah disebut double helix. Jadi dia seperti dua rantai yang berpilin. Nah, kemudian kita lihat dari sini komponen penyusunannya. Jadi komponen penyusunan DNA itu apa saja? DNA itu apa saja disebut sebagai polinukleotida. Poli itu banyak, jadi dia banyak berarti pertanyaannya nukleotida tersusun dari apa? Jadi komponennya nukleotida ini yang jumlahnya ada ribuan. Sekarang nukleotida sendiri itu tersusun dari 3. Yang pertama namanya fosfat. Nah, ini dia yang pertama namanya fosfat. Sedangkan yang kedua namanya gula. Dan yang ketiga namanya basa nitrogen. Nah, jadi penyusun daripada nukleotida itu ada 3. Yang pertama fosfat, yang kedua gula, sedangkan yang ketiga basa nitrogen. Jadi tersusun dari fosfat, gula, basa nitrogen. Gulanya itu yang disebut dengan gula pentosa. Nah, kenapa pentosa? Karena dia hanya terdiri dari 5C. Oke. Bentuknya nanti seperti segi 5. Nah, saya gambarkan bagaimana bentuk daripada segi 5. Ini dia. Nah, ini bentuk daripada segi 5. Jadi pentosa, tapi jenis yang mana? Jenis yang namanya pentosa. Jadi deoksiribosa, jadi gula pentosa yang kehilangan satu atom disebut dia dengan O. Jadi satu deoksida pasti tersusun daripada satu fosfat, satu basa gula, dan satu basa nitrogen. Jadi ada 3.
Ya, jadi tersusun atas 3. Yang pertama 1 fosfat, 1 basa gula, dan 1 basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya nanti ada 2 kelompok, yakni yang pertama namanya basa purin, sedangkan yang kedua namanya basa pirimidin. Nah, yang pertama namanya basa purin, sedangkan yang kedua namanya basa pirimidin. Sementara kamu pirimidin nanti tersusun dari 2 basa, yakni nitrogen juga yaitu sioksin dan timin, berarti ada 4 basa nitrogen. Lalu bagaimana biar kita tidak lupa? Nah, saya kasih solusinya untuk mengingat basa daripada nitrogen. Supernya adalah, nah ini dia supernya. Supernya adalah Dini mengajak Ade, Dani, dan Siti. Jadi supernya guanin, sintosin, tinin. Nah, jadi DNA memiliki basa nitrogen. Nah, mudah ya. Jadi supernya tidak berbalik. Jadi super itu tidak terbalik. Jadi ini untuk 4 macam basa nitrogen. Sekarang coba kita lihat untuk DNA sendiri. Nanti kalau diperbesar ini ada double helix. Nah, kalau itu nanti berbentuk tersusun seperti ini karena tersusun dari ribuan dioksida yang berjajar. Nah, ini saya akan gambarkan satu dioksidanya, di mana yang bentuknya bulat ini akan disebut dengan glukosa. Nah, di mana bentuknya bulat ini akan disebut dengan glukosat. Kemudian yang bentuknya segi 5 ini adalah gugus gulanya. Jadi dioksiriboson. Jadi yang gambar segi 4 itu disebut, jadi itu yang disebut basa nitrogen. Jadi yang ini ada bentuknya bulat dan ada bentuknya segi 5. Dan ada bentuknya bulat. Jadi kalau bentuknya bulat ini disebut dengan gugosa. Sedangkan yang segi 5 ini disebut dengan dioksiribosa. Sedangkan yang bulat ini disebut dia dengan basa nitrogen. Jadi jelas yang ketiga ini adalah mewakili daripada basa nitrogen. Jadi ikatan kimianya yang terdapat pada di DNA yang pertama itu ikatan fosfodiester. Jadi ini seperti fosfat gula. Itu ikatan pertama. Yang kedua namanya ikatan hidrogen. Itu antara basa hidrogen satu dengan basa hidrogen dengan yang lainnya. Jadi ikatan yang kedua ini termasuk daripada ikatan hidrogen, itu di antara basa hidrogen yang satu dengan basa nitrogen dengan yang lainnya. Beda. Jadi di sini ikatan hidrogen itu nanti ketemunya seperti apa? Yang pertama ada adenin dan timin. Ini dia simbolnya, adenin dan timin, ya.
hidrogennya menjadi 2 baris. Yang kedua, simbol daripada sitosin dan guanin. Sitosin dan guanin, ikatan hidrogennya menjadi 3 barisnya. Di ketiga, antara basa hidrogen dengan gula, satu itu adalah, yang pertama adalah dioksisistidin monofosfat antara gula basa dan sintosin. Oke, yang ketiga antara basa nitrogen dengan gula, ini ada 4. Yang pertama ada namanya antara basa nitrogen dengan gula, itu namanya adalah dioksisistidin monofosfat. Yang kedua, deoksiadenosin monofosfat. Nah, di sini antara gula dan basa adenin. Yang ketiga namanya adedeoksitidinin monofosfat. Ini berarti antara gula dan basa tinin. Kemudian berikutnya yang terakhir, yang keempat, deoksiguanin. Maksudnya deoksiguanosid monofosfat antara gula dengan basa guanin. Nah, itu adalah ikatan hidrogen antara basa nitrogen dengan gula, kemudian DNA, bahwa ia memiliki sifat, ia bisa direplikasikan. Dia memiliki sifat bahwa bisa direplikasikan. Nah, kenapa bisa direplikasikan? Itu pertanyaannya. Kenapa bisa direplikasikan? Karena nantinya pada saat pembelahan sel, ya, pada saat pembelahan sel, DNA ini akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Itu perlu sama-sama perlu dikopi. Ada 3 teori yang berkaitan dengan replikasi DNA, yakni yang pertama namanya teori konservatif. Nah, ini yang pertama namanya teori konservatif. Yang kedua namanya teori semi konservatif. Semi konservatif. Yang ketiga namanya tipe dispersif. Tipe dispersif. Nah, itu tadi penjelasan daripada DNA. Jadi sekarang kita lanjut pembahasan tentang RNA. Jadi DNA sudah selesai saya bahas. Kita selanjutnya kepada RNA. Nah, kita bahas tentang RNA. RNA strukturnya adalah rantai tunggal. Kemudian komponennya itu juga tersusun dari deretan daripada nukleotida. Nah, di mana setiap nukleotida tersusun dari fosfat, kemudian gula, tapi jenis gulanya ribosa, kemudian ribosa nitrogen, kemudian basa nitrogennya sama, yaitu purin dan pirimidin. Jadi basa purin tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun dari yang namanya sitosin dan urasil. Jadi purin ini tadi tersusun purin tersusun
Purin ini tadi tersusun daripada pirimidin, adenin dan guanin maksudnya. Adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin tersusun dari sitosin dan urasil. Sedangkan pirimidin tersusun daripada namanya sitosin dan urasil. Sitosin dan urasil. Jadi purin ini tersusun daripada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin ini tersusun daripada sitosin dan urasil. Nah, ini yang berbeda dari DNA. Nah, ada perbedaan ya, perbedaan dari DNA dan RNA. Kita lihat supernya. Jadi super daripada RNA ini ialah Riana mengajak Ade, Dani, Siti, dan Susi. Adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Kemudian RNA itu ada dua macam, RNA genetik dan ada RNA non genetik. Jadi RNA genetik yaitu fungsinya sama dengan DNA ini, ada yang pada virus. Kemudian genetik non genetik maksudnya adanya di selain virus. Ada 3 macam. Yang pertama mRNA. Yang pertama mRNA ini fungsinya sebagai duta ya. Jadi mRNA ini fungsinya sebagai duta. Itu daripada mRNA. Jadi selain virus ada 3 macam tadi. mRNA fungsinya sebagai duta. Sedangkan yang kedua tRNA. Fungsinya yaitu menerjemahkan kode genetik. Menerjemahkan kode genetik. Dan yang terakhir yaitu rRNA. rRNA yaitu apa? rRNA ribosom. Jadi ketiga ini berperan di dalam sintesis protein. Jadi ketiga daripada mRNA, tRNA dan rRNA itu berperan dalam sintesis protein. Jadi habis ya penjelasan saya dari DNA dan RNA. Itu sudah ada tadi masing-masing sifatnya, strukturnya, komponen-komponennya itu sudah beda ya. Jadi ada perbedaan tadi di DNA dan RNA. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.